Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang saya hormati Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Liburan ke rumah Santi lewat sungai naik di atas. Jika aku besar nanti, aku mau jadi arsitek. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibu. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Yang kucinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya lah pada hari ini Sabtu 31 Juli kita dapat hadir di tempat ini. Untuk memulai acara, pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Wijayanto. Ayo persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar, dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami tidak menyelenggarakan acara musyawarah provinsi yakni Bangka Belitung. Dengan memohon ridho-Mu, berkahilah langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah semua ini bernilai ibadah. Ya Allah ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Perkuatlah persatuan di antara kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, baik yang masih bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami dan senang musibah. Mudahkanlah dan teguhkanlah kami dalam kesabaran. Ya Allah yang mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan musyawarah provinsi KI Bangka Belitung. Yang pertama diawali pada 25 Maret 2021, pencanangan pembangunan fasilitas umum Pura Jagat Tengah Pasirnya Kencana yang berada di Tanjung Bunga yang bersinergi antara IAI Nasional, IAI Bali, dan IAI Bangka Belitung. Kemudian tahapan penjaringan dan pemilihan ketua IAI Bangka Belitung. Kemudian webinar dengan tema era dan tantangan dari profesi arsitek, kemudian penataran kode etik dan gajah tata laku profesi arsitek. Hadirin yang terhormat, marilah kita mendengar kata sambutan. Yang pertama, Ketua Panitia Musyawarah Provinsi Ikatan Arsitek Indonesia Bangka Belitung tahun 2021, Bapak Ahmad Wijayanto. Pada Bapak Ahmad Wijayanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara musyawarah provinsi Ikatan Arsitek Indonesia Bangka Belitung yang merupakan hari ini adalah acara puncak dari rangkaian acara musyawarah provinsi Bangka Belitung yang pada saat itu diawali pada tanggal 25 Maret 2021 yang pencanangan pembangunan fasilitas Pura Jaganata, terus diikuti tahap penjaringan dan pemilihan ketua IAI Bangka Belitung, dan juga webinar dengan tema era dan tantangan baru profesi arsitek, penataran kode etik dan garis tata laku profesi arsitek. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara tenaga, pikiran, maupun materi, dan terutama yang sudah hadir di ruangan ini. Mungkin saya tidak akan memperpanjang durasi, dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf jika ada segala sesuatu yang kurang berkenan di hati, berkenan dalam penyambutan maupun berjalannya acara. Demikianlah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata sambutan oleh Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Hongki Setiadi IAI, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sejahtera, Om Swastiastu. Kepada Bapak Gubernur dan jajaran, kepada pemerintah kota kabupaten dan jajarannya, bahwa pada hari ini kami akan menaikkan terkait ajaran kelompok Bangka Belitung untuk meningkatkan arsitektur. Alhamdulillah, saya sangat bahagia saya bisa berjalan sampai hari ini, terutama di penghujung masa jabatan saya bahwa perjalanan ini cukup panjang, Pak. Saya hitung-hitung kemarin dari tahun 2007. Saya sudah menjadi Ketua IAI Bangka Belitung. Jadi kita perwakilan ideal dari Sumatera Selatan untuk Ikatan Arsitektur Indonesia. Kemudian naik lagi statusnya menjadi Ketua IAI yang ditunjuk. Itu cukup lama. Secara peraturan kita harus 50 anggota. Terakhir Pak ketuanya Budi Pada bilang, Pak Oki 9 aja saya lantik katanya. 9 aja tidak dapat. 9 aja tidak dapat. Ya sudah, akhirnya pada periode tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, kalau nggak salah, berapa tahun? Ya Pak Joharan bilang, kita dapat 11 Pak Oki. Akhirnya kami mulai dari 14 anggota. Kemudian sampai hari ini tercatat 50 dan sampai dari 14. Saya sangat bahagia karena melepas kepengurusan saya sudah menyiapkan kadernya. Itu yang saya pikir penting supaya saya tahu ini mau kemana. Kalau saya tidak mempersiapkan kader atau saya tidak bisa melampirkan satu kader, itu nanti repot. Saya sudah bilang bahwa saya akan segera berhenti jadi ketua segala macam karena usia. Saya nggak mau ngaku tua, tapi alhamdulillah saya lahir lebih dulu dari kalian. Jadi kalau kalian tetap segala tidak pengurusnya, sedikit kami nggak bisa Pak, ini nggak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak muda harus maju. Kalau enggak bertameng terus di belakang orang tua, akhirnya orang tua yang kecebur. Kecebur artinya kita ketemu dengan masalah-masalah yang sifatnya ya beda pola berpikir, beda cara menyampaikan pendapat. Itu yang memang masih gampang sekali terjadi di era-era organisasi zaman sekarang. Maka itu saya bilang segera kita membentuk kepengurusan baru dan kita persiapkan juga bahwa setelah ini insya Allah Bangka Belitung akan memiliki prodi arsitektur sehingga acara ini tidak hanya begini-begini saja Pak. Bisa 3 lantai hotel ini dipakai semua, pameran arsitektur, kemudian ada lagi seminar A, seminar B, seminar C, itu semua sangat bukan sesuatu yang mustahil kita bikin. Karena mohon maaf, kebetulan kalau kami di sini, alhamdulillah sponsor kita punya dan jaringan ada.
untuk membangun satu pembicaraan yang secara kelas internasional, saya pikir kita sanggup melaksanakannya untuk membantu perkembangan Bangka Belitung. Mengapa saya bicara bahwa arsitektur itu penting? Bukan karena saya arsitektur, saya seorang arsitek. Tetapi arsitek adalah mempunyai kewajiban bekerja sama dengan segala unsur. Kemudian yang kedua, arsitek, dia mirip dengan dokter. Dia punya janji profesi harus kerap lingkungan, harus menghargai profesi, harus mempunyai tata krama terhadap lingkungan. Jadi arsitek tidak semena-mena boleh membangun, kemudian hasil karyanya itu berdampak negatif terhadap lingkungan, apalagi anggaran, apalagi culture. Sang arsitek pasti bisa disalahkan. Dengan periode yang akan datang, mudah-mudahan sudah lebih berjalan kerjasama antara pemerintah dan arsitek, karena arsitek merupakan profesi, lembaga arsitektur merupakan profesi yang diakui oleh pemerintah, dan mereka akan dikenakan sanksi jika menyalahi aturan-aturan yang sudah ada. Tidak berpanjang-panjang kata, bahwa etika adalah nomor satu. Jujur, wajib. Nggak usah diomongin bahwa arsitek itu harus jujur. Kalau nggak jujur pasti kena masalahnya. Kemudian akrab lingkungan, dia harus memperhatikan dampak-dampak yang terjadi di sekitarnya. Kemudian akhirnya dengan puji syukur saya bisa mengakhiri masa jabatan saya. Kemudian alhamdulillah kita melangkah selangkah lagi bahwa ke periode tahapan kedua dalam menjalankan organisasi ini, Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sponsor, seluruh panitia yang sudah hadir, termasuk teman-teman kita, rekan-rekan sejawat yang secara online mengikuti acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambut mewakili pengurus IAI nasional yang mungkin berhalangan hadir untuk di hari ini secara offline. Kepada Bapak Denny Iwan Setiawan IAI kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa terdengar jelas. Ya, baik. Yang terhormat Gubernur Bangka Belitung, yang terhormat Wali Kota Pangkal Pinang, juga. Mohon maaf, Mas, suaranya. Sudah terdengar? Apa bisa didengar baik? Ya, udah, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, kami ulangi. Yang terhormat Bapak Gubernur Bangka Belitung, yang terhormat Wali Kota Pangkal Pinang, juga yang terhormat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Bangka Belitung, Pak Ongki, juga hadir di sini yang terhormat Ketua Dewan Arsitek Indonesia, Pak Bambang Arsitek Bambang R. Yudawan, kami nyebutnya Mas Yuda. Ya, ada rekan kami. Maaf suaranya agak terganggu ya. Oh, ada rekan kami di pengurus nasional juga, Mas Denny Setiawan. Kadang orang keliru nyebut nama kita atau
menduga keliru ya dari namanya selaku Wakil Sekjen. Juga tentu saja tak kurang yang terhormat juga kepada segenap anggota Ikatan Arsitek Indonesia Bangka Belitung, serta para undangan lainnya, baik dari instansi pemerintah di provinsi maupun di kota, juga kawan-kawan dari asosiasi provinsi maupun kota, baik badan usaha ataupun provinsi, perguruan tinggi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan Maha Esa yang telah mengizinkan kita berjumpa, baik yang berjumpa langsung tatap muka maupun secara daring di hari yang memang baik ini, di mana kita bisa saling mempererat tali silaturahmi, juga khususnya menjalankan amanat organisasi dengan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Ikatan Arsitek Indonesia Bangka Belitung tahun 2021. Meski pandemi yang melanda negeri dan dunia saat ini belum berakhir, ya, bahkan sehingga penyelenggaraan Musprov ini pun sempat tertunda, namun pada akhirnya bisa terrealisasi pada hari ini, pada tanggal 31 Juli 2021 ini. Sekaligus juga kami mohon menyampaikan permohonan maaf karena kami dari pengurus nasional tidak bisa hadir langsung, meskipun kami sudah merencanakan, ternyata terhambat perjalanan karena kondisi status PPKM darurat atau level 4 ini. Sehingga dari tempat saya sendiri pun ternyata tidak memungkinkan untuk berangkat. Ya, para hadirin yang terhormat, saat ini kami sedang kita sedang memasuki masa-masa secara organisasi, masa-masa yang penting, yang krusial terkait dengan profesi arsitek. Kita sudah tahu terbentuknya Dewan Arsitek Indonesia dan ketuanya Arsitek Bambang R.Y. Dewan, juga telah berlakunya PP nomor 15 tahun 2021 sebagai landasan dari pelaksanaan Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017, sehingga kita melihat kerja besar di depan mata kita. Saat ini sudah di depan mata kita, ya, dan disertai dengan perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan. Dengan adanya pengakuan secara hukum atas keberadaan IAI sebagai satu-satunya asosiasi profesi, sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Arsitek, ini telah mesti diterjemahkan lebih jauh dalam peran-peran nyata yang saat ini maupun di masa yang datang. Sesuatu yang beberapa tahun yang lalu saat lahirnya Undang-Undang Arsitek kita menyambutnya dengan euforia, dengan kegembiraan. Saat inilah dari kegembiraan itu kita dituntut suatu tanggung jawab secara organisasi, ya. Kita sudah berhasil membidani dan berdirinya Dewan Arsitek Indonesia, maka kini kita harus bekerja sama juga dengan DAI dan berikan support dalam bidang keprofesian. Tidak sekedar pada aspek yang sifatnya legal profesi seperti STRA atau Surat Tanda Registrasi Arsitek yang nanti akan menggantikan SKA Arsitek yang kita kenal sebelumnya, namun juga dalam pembinaan keprofesian, ya. Pembinaan yang berkelanjutan yang berdasarkan standar yang jelas, yang baik, dan mereka menjamin kompetensi, pengakuan, akuntabilitas, kelayakan dan tanggung jawab profesi arsitek serta perannya dalam masyarakat. Kemudian persoalan lain yang seiring ya dengan lahirnya peranata baru tersebut, tentunya dalam proses ini ada beberapa perubahan yang mesti kita ikuti, ya. Yaitu dengan terkait dengan peranata internal kita. Mau tidak mau ada suatu pengaruh kepada peranata internal kita. Artinya kita harus menyesuaikan anggaran dasar anggaran rumah tangga
di mana saat ini sesuai dengan amanat di Rakernas di Palu pada bulan Februari tahun 2021 ini, yaitu dengan membutuhkan Pokja, yang Pokja perubahan ADRT yang saat ini sedang bekerja, sehingga bisa disampaikan nanti dalam Munas yang ke depan ya. Kita pada bulan September yang akan datang, insya Allah kita akan menjalankan musyawarah nasional Ikatan Arsitek Indonesia di Bali. Di samping tentunya nanti peran yang lebih operasional lagi seperti di KPN atau PU yang nanti akan merespon terkait dengan mungkin ada pengaturan-pengaturan dari Dewan Arsitek Indonesia. Yang terkait juga dengan perubahan di sini adalah mengenai dari pendidikan arsitek, yaitu mengenai sebarannya, ya, di mana saat ini memang masih belum merata, terutama dengan adanya PPARS, program pendidikan arsitek, ya, itu tingkat sebarannya masih kurang. Padahal ini diperlukan, karena itu memerlukan suatu mata rantai dalam melahirkan arsitek, ya, bukan mencetak arsitek karena bukan mesin, kita coba melahirkan, kalau boleh kami sampaikan demikian. Syukurlah dengan kami mendengar akan segera berdirinya prodi arsitektur di perguruan tinggi di Bangka Belitung. Itu kami sangat menyambut dengan sukacita dan memang sangat diperlukan sekali. Artinya untuk memenuhi kebutuhan SDM di Provinsi Bangka Belitung, bahkan mungkin bisa nanti akan saling mengisi celah-celah tadi, di mana sebaran pendidikan arsitektur, termasuk terutama di PPAR, ya, karena untuk menjadi profesi arsitek nantinya jalurnya harus pendidikan arsitektur, di antaranya di mana setelah program sarjana arsitektur, kemudian mengambil pendidikan arsitek PPAR. Dan selanjutnya adalah mengenai program magang, ini juga bagian dari proses dari jenjang pembentukan profesi arsitek. Selama 2 tahun, setelah lulus PPAR, kemudian mengikuti magang selama 2 tahun. Ini perlu dukungan nantinya kepada dari IAI Provinsi, karena nanti banyak terlibat di sana. IAI Provinsi akan menyediakan informasi di mana mentor-mentornya, termasuk menyediakan mentor-mentor magang dari kalangan arsitek di arsitek profesional dari Bangka Belitung, masuk dalam pengelolaannya, masalah logbooknya dan sebagainya. Jadi di sini nanti menjadi peran dari IAI Bangka Belitung. Kemudian selanjutnya para hadirin yang terhormat, kaitan yang lain adalah mengenai lisensi. Ya, lisensi ini memang menjadi suatu isu yang melekat juga dengan provinsi. Dalam hal ini kami perlu menyampaikan karena perlu sekali dukungan dari pemerintah provinsi, karena sesuai dengan amanat undang-undang arsitek yang sudah bersertifikat, sudah ber-STRA tadi untuk berpraktek di suatu tempat atau mengambil tanggung jawab sebagai arsitek dalam pembangunan di suatu provinsi, itu diharuskan memiliki lisensi. Lisensi ini yang menerbitkan adalah pemerintah provinsi. Karena ini kami mohon juga dukungannya dari pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk bisa memberikan support, memfasilitasi hal ini nantinya sehingga bisa terwujud dengan bekerjasama dengan IAI Provinsi Bangka Belitung. Yang lainnya juga masih banyak berkaitan dengan pemerintahan, termasuk juga mengenai profesional arsitek yang dibutuhkan sebagai tim profesional atau TPA, atau yang dulu yang sebelumnya kita mengenal sebagai TABG, tim ahli bangunan gedung. Ini di mana tim ini di antaranya beranggotakan arsitek, ya, di samping keahlian lain dalam bidang bangunan gedung. Ini memang dibutuhkan di kabupaten dan kota
dalam memeriksa kelayakan memeriksa terkait dengan perizinan, yaitu persetujuan bangunan gedung. Kalau dahulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan, dengan peraturan pemerintah yang baru namanya menjadi persetujuan bangunan gedung. Ini memerlukan pada kategori bangunan-bangunan tertentu, terutama bangunan publik, memerlukan adanya suatu harus melalui persidangan atau proses di tim profesional ini. Di sini kami mengharapkan juga IAI Bangka Belitung nantinya bisa secara aktif juga ada berkomunikasi dengan kabupaten dan kota yang ada untuk bisa termasuk juga menyediakan anggotanya yang siap yang bisa menjadi anggota dalam tim profesional ahli tersebut. Dan tidak kurang juga terkait hal ini, di mana menjadi suatu perkembangan saat ini, yaitu pembentukan IAI wilayah. Memang ini tidak mudah karena selain membutuhkan sumber daya arsitek yang mencukupi juga sebarannya. Ya. Di beberapa daerah yang memang jumlahnya banyak dan sebarannya juga baik, sudah mulai membentuk IAI wilayah. Karena ini secara organisasi ini juga berpengaruh juga dalam layanan, artinya penyebaran layanan, sehingga layanan kepada tidak hanya pada anggota, juga pada masyarakat, terutama tadi dengan adanya tim profesional ahli itu jadi lebih baik, dan juga dengan membina hubungan kepada pemerintah di kota maupun kabupaten, dan juga tentunya pada masyarakat secara langsung. Ini kita harapkan nanti dengan bisa ada perguruan tinggi di prodi arsitektur di Bangka Belitung, meningkatnya jumlah anggota, itu nanti bisa suatu saat sebarannya akan SDM-nya akan banyak dan sebarannya baik, sehingga bisa memenuhi untuk bisa membentuk IAI wilayah. Kalau saat ini yang kita lihat, memang terutama kan kita melihat kalau Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau yang Bangka dan Belitung, mungkin di awalnya bisa dari sana membentuk di Belitung atau bagaimana. Tapi kita mengharapkan ini itu bagian dari perkembangan organisasi kita. Pada akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota IAI Bangka Belitung karena dengan bisa terselenggaranya kegiatan ini itu bagian dari perputaran organisasi, sehingga tugas-tugas besar tantangan kita hadapi sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya itu bisa kita atasi dengan bersama-sama. Kita awali dengan Musprof ini. Kami berterima kasih karena keberhasilan musyawarah provinsi di IAI provinsi itu adalah menjadi kesuksesan juga bagi IAI secara nasional, dan sebagainya juga berlaku demikian. Sehingga dengan demikian kami juga tidak kurang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan mungkin pemerintah kabupaten yang mungkin tidak hadir di sini. Sehingga ke depan kami mengharapkan ada dukungan dan juga ada suatu hubungan yang baik di masa depan, dan kita berharap IAI bisa memberikan peran, kontribusi, sumbangsih yang besar ke depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu, pandemi ini segera berlalu, dan agar rekan-rekan sejawat mohon agar bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik selama berlangsungnya acara ini, dan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi arsitek Ikatan Arsitek Indonesia. Terima kasih. Salam atas nama Ikatan Arsitek Indonesia, Deputi Ketua 1 Arsitek Denny Wasdiawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati, pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Nasional yang bergabung bersama kita di webinar, yang kami hormati Pak Gubernur, kemudian Pak Ketua, Pak Hongki, dan yang terpilih yang kami hormati Bang Ferry, abang-abang kami semua yang hadir, yang sebagian besar memang kami kenal sebagai arsitek di Bangka Belitung, para peserta yang berbahagia. Kami mendapatkan kehormatan karena diberikan kesempatan Bang Hongki untuk menyampaikan sedikit tentang rencana program studi arsitektur di Universitas Bangka Belitung. Bapak Ibu, kami intens dihubungi oleh Bang Hongki dan teman-teman untuk mendorong atau memberikan support terhadap berdirinya program studi arsitektur ini. Jadi sebelum Bang Hongki dan kawan-kawan datang ke UBB, sebetulnya memang sudah ada di renstra kami, Bang Hongki, untuk mendirikan program studi S1 arsitektur yang nanti insya Allah akan masuk di program di Fakultas Teknik. Lalu kami kemudian membentuk tim untuk menyusun naskah akademik, dan alhamdulillah kami sudah selesai menyusun naskah akademik tersebut. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah meminta rekomendasi L2 Dikti di Palembang sebagai syarat utama, dan alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari di daerah. Lalu langkah berikutnya adalah kami harus submit dokumen naskah akademik ke portalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terhenti karena syarat dosen tetapnya harus 3 arsitektur. Dosen S2 arsitektur harus 3, 2-nya boleh dari luar. Jadi ini harus ada dulu di program studi yang ada di program studi yang relevan dengan program studi arsitektur. Dalam hal ini yang paling dekat memang adalah teknik sipil. Ada teknik sipil, ada teknik elektro, teknik mesin, dan teknik tambang. Sementara ini kami sudah mengusulkan penerimaan pegawai negeri sipil dosen, dan alhamdulillah disetujui 2 orang. Jadi di tahun 2021 ini formasi kami S2 arsitektur 2 orang, dan pelamarnya ada 5 orang sekarang, Pak. Ini akan bergulir, tapi prediksi kami baru akan berkantor, bertugas kalau lulus 2 orang ini, itu paling cepat Januari 2022. Artinya kalau mau menunggu itu kami baru submit, kemungkinan masih cukup lama. Nah, yang sedang akan kami lakukan adalah kami akan merekrut dosen tetap non-PNS dalam waktu dekat untuk mengantisipasi agar jangan harus menunggu Januari. Karena kalau kami harus menunggu Januari, berarti baru bisa menerima mahasiswa baru itu di 2023. Karena untuk menerima mahasiswa baru di tahun 2022, kami harus punya izin operasional paling tidak bulan Desember 2021 ini. Jadi kalau, karena nanti akan masuk dalam sistem SNPTN yang dulu kita kenal jalur undangan, kemudian akan masuk SBMPTN, dan berikutnya masuk jalur seleksi mandiri. Nah, 3 jalur ini baru bisa diusulkan kalau Januari atau paling tidak Desember, ini sudah ada izin operasionalnya. Karena itu kami sedang mencoba, Bang Hongki dan teman-teman sedang mencoba untuk mempercepatnya dengan cara merekrut dulu dosen tetap non pegawai negeri sipil, sehingga bisa menjadi syarat minimal untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kalau tidak kami usulkan ke Mendikbud dan tidak disetujui sampai bulan Desember, rekomendasi L2 Diktinya hangus. Jadi memang panjang. Karena 1 tahun. Kami kemarin dapat rekomendasi untuk membuka prodinya itu Desember 2020. Artinya Desember 2021 ini kami akan hangus. Memang masih bisa diperpanjang, tidak ada masalah. Cuma harus ekstra energi lagi ke Palembang karena di sana harus paparan juga mengapa prodi ini dianggap penting dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat secara kebetulan Direktur L2 Diktinya kan orang Bangka, Prof. Yuliansa. Mungkin Pak Bang Ferry juga sangat familiar. Jadi beliau sangat support terhadap program studi arsitektur dan program-program studi baru termasuk kedokteran, Pak Ferry, yang sedang kita rintis. Dalam amatan kami, mengapa kami sangat tertarik, saya orang ilmu politik, bukan orang arsitektur. Tapi menurut saya, jadi arsitektur itu keren, itu bahasa dari luar ya. Kami melihatnya dari luar, dan karena kami berjibaku dengan penerimaan mahasiswa baru, arsitektur itu dalam prediksi saya akan menjadi program studi yang favorit
di Universitas Bangka Belitung. Karena teknik yang kemudian ada seninya di sana, dan kemudian ada pekerjaan yang tidak pernah putus walaupun kita tidak jadi pegawai negeri sipil, karena bisa menjadi seorang otonom, mendirikan CV sendiri, dan itu nggak pernah nganggur. Malah kami justru awalnya bingung, ada nggak nih arsitektur yang mau jadi dosen gitu ya, arsitek yang mau jadi dosen. Ternyata alhamdulillah ada. Jadi pelamar kami ada 5, mudah-mudahan 2-nya bisa kami rekrut dengan jalur pegawai negeri sipil, dan 3-nya ini bisa kami rekrut melalui jalur tetap non PNS atau nanti P3K. Yang terdekat ini progres yang terbaru Bang Hongki dan teman-teman semua IAI yang bergabung bersama kita, bahwa Universitas Bangka Belitung sangat concern, dan kami juga alhamdulillah disupport penuh oleh Bang Hongki, baik dari sisi keorganisasian IAI Bangka Belitung yang sudah datang ramai-ramai ke kami. Pokoknya kami datang untuk memberikan support moral. Dan alhamdulillah support moral itu disambut dengan respon cepat. Kami juga dibantu ketika butuh dokumen 5 orang arsitektur. Alhamdulillah Bang Hongki juga membantu mendistribusikan informasi itu. Dan kami berharap hadirnya program studi arsitektur ini nanti bisa menambah khasanah keilmuan di Universitas Bangka Belitung dan di Bangka Belitung secara umum. Dan kami berharap tentu saja sinergi dengan IAI ini akan nanti terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, karena bagaimanapun kalau kita perhatikan Mas Nadiem Makarim sekarang ini pengennya agar kampus itu tidak jadi Menara Gading, kampus itu harus bersinergi dengan dunia praktis. Bahkan program studi sekarang, Bang Hongki dan teman-teman semua, kami wajib harus ada praktisi yang mengajar di program studi. Kalau mau akreditasinya bagus. Jadi kalau mau akreditasinya bagus, ya praktisi harus ikut ngajar di dalam proses perkuliahan. Karena itu nanti kalau program studi ini berdiri, kami sangat berharap support terus dari teman-teman IAI ini untuk kegiatan penguatan baik secara keilmuan maupun tentu saja sentuhan-sentuhan praktisnya. Ini yang kami harapkan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap UBB bisa terus dimonitor. Bang Hongki biasanya suka bertanya. Kami akan terus memproses, dan target kami adalah tetap kami berharap di akhir tahun ini bisa menerima izin operasional itu. Secara kebetulan kami melihat program studi arsitektur tidak membutuhkan biaya besar. Ini yang paling pasti ya. Jadi tidak membutuhkan biaya besar karena laboratoriumnya boleh dikatakan mungkin tidak terlalu mahal. Mungkin yang dibutuhkan adalah perangkat-perangkat teknologi, dan kami berpikir bahwa program studi ini bisa diminati di kalangan calon mahasiswa baru. Dan tentu saja ini bisa menambah performa kami Universitas Bangka Belitung dengan adanya arsitektur di Fakultas Teknik. Kami kira demikian. Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan kegiatan musyawarah provinsi, dan pengurus yang baru terpilih kami harapkan juga bisa terus bersinergi dengan kami. Mudah-mudahan program studinya segera berdiri. Target skenario optimisnya adalah bahwa Januari ini terbit izin operasionalnya, tapi skenario pesimisnya adalah selambat-lambatnya akhir Desember 2022 izin operasionalnya bisa terbit. Jadi kami berharap tentu skenario optimis dulu, skenario pesimisnya adalah 1 tahun berikutnya. Kami mengerjakannya secara teknokratis, karena itu mungkin kami publikasinya agak sedikit, nanti publikasinya kalau sudah jadi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ibrahim selaku Rektor Universitas Bangka Belitung. Kemudian kita akan mendengar cuplikan singkat kata sambutan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Harji Erzaldi Rosman Johan SEMM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Profesi arsitek saat ini sudah dinaungi oleh Undang-Undang Arsitek. Undang-undang inilah yang mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum dan memastikan kualitas dari seorang arsitek itu sendiri. Tidak hanya untuk arsitek, undang-undang ini juga turut melindungi para pengusaha jasanya, seperti kliennya. Sebuah karya yang berkualitas tentunya akan memberi dampak yang baik dan bahkan mampu memberikan multiplier efek kepada lingkungan skala mikro yang berada di sekitarnya, bahkan skala kota sekalipun. Selamat melaksanakan musrab yang pertama untuk Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Babel. Semoga para arsitek di Bangka Belitung mampu menjadikan arsitek yang andal, profesional, dan berkualitas yang mampu memberikan gaya arsitektur yang terbaik untuk Bangka Belitung. Jaya Arsitek Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Ferry Insani, SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pengurus IAI di pusat, saya tidak hafal satu persatu namanya. Kemudian tadi sudah menyampaikan melalui Zoom. Kemudian yang Pak Rektor UBB, Pak Ibrahim, ini adik saya jauh sekali di bawah saya. Kalau dari segi usia, kata Pak Hongki tadi, jangan salahkan saya karena saya lahir duluan daripada kalian, ya. Jadi lebih tua. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Antonius Uston, sahabat saya lama, juga kita kenal sebagai arsitek. Saya tadi bertanya ke Pak Hongki ini berapa orang arsitek Bangka Belitung? Ada 50-an katanya. Nah, dulu saya melihat beliau nulis di Bangka Pos. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada pejabat dari Pemkot. Saya juga lama di sini Pak, jadi sebagai ikut cerita lah dari dulu sampai sekarang. Yang pertama bahwa kita memang bersyukur Pak Hongki, di masa pandemi kita sama-sama berjuang melawan pandemi ini, kemudian berharap mudah-mudahan ini cepat selesai. Kita tidak pernah menyangka bahwa 2021 juga berlangsung. Saya 2020 ketika pertama kali kita mengalami, kita refocusing, realokasi, 2001 kita menganggap sudah selesai, 2001 juga masih terjadi. Dan mudah-mudahan ini pembelajaran dan cobaan yang mudah-mudahan kita cepat dapat melewatinya. Yang berikutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana profesi arsitek. Dan betul juga kata Pak Rektor, Pak saya aku yakin tidak mengada-ngada, Pak Uston ya. Karena semakin tua ini Pak Asisten jangan terlalu banyak bicara yang salah, harusnya makin benar Pak. Karena saya menghitung-hitung hari itu Pak, semakin hari kita ini makin pendek usia, bukan makin panjang. Jadi harusnya setiap hari kita isi menebar kebaikan lah. Jadi setiap hari itu kita harus banyak melakukan kebaikan daripada kesalahan. Kalau arsitek ini dibuka, Pak Hongki saya yakin dulu Pak, kalau kita kuliah tahun 89, kami mendengar anak arsitek itu sudah apa ya Pak, sudah keren gitu Pak. Jadi kalau cewek kuliah arsitektur, kami nggak berani dekat Pak Ustaz. Ini pasti pintar itu. Jadi brandnya itu pasti pintar, kemudian unik Pak. Nah memang saya menyampaikan dengan Pak Rektor, Pak, kita ini Bangka Belitung tidak besar Pak, 1,5 juta penduduk, kemudian PDRB kita 70 triliun, indikator ekonomi kita goals yang ini yang bagus Pak. Jadi terjadi hal yang beda ketika biasanya kita peringkat kedua Sumatera untuk pertumbuhan ekonomi, di masa pandemi kita nomor 1, di TW1 ini sudah hampir 1%. Karena apa? Karena beberapa komoditasnya naik. Jadi dulu kalau kita kuliah mendengar arsitek sudah keren Pak Rektor. Sekarang yakinlah bahwa dirikanlah itu pasti banyak peminat, dan ini jadi saya selalu menghargai dulu, hargailah orang pintar Pak Hongki. Jadi hidup itu kalau mau pintar, kita berteman dengan orang pintar. Jadi kita harus menghormati profesi-profesi seperti itu. Nah kemudian kita yakin
Saya berharap nanti ketika mahasiswa jangan orientasinya jadi ASN seperti kita nih Pak. Jangan enggak mesti jadi arsitek harus. Saya di provinsi banyak sekali arsitektur. Ada yang tamatan dari luar negeri, tapi semua mau ke PNS. Nah itu jangan lagi seperti kita ya Pak Isten ya. Sudahlah, masa PNS itu sudah kita tinggalkan. Sekarang saatnya kita berkarya, mencipta pekerjaan, bila perlu membuat pekerjaan bagi orang lain. Itu yang penting Pak. Jadi ASN itu sudah second layer lah. Jadi kalau kami dulu kuliah Pak, ini yang pintar-pintar pasti nggak mau jadi PNS. Yang nggak pintar-pintar lah mungkin yang mau. Nah seperti saya itulah mungkin kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kami Bangka Belitung, saya selalu mengatakan provinsi kita nggak besar. Jadi kalau kita bandingkan skala kita tuh di ya Gorontalo, Kepri, yang kemudian Maluku Utara. Tapi kita mau jadi provinsi yang besar dari segi quality. Nah, memang Pak Hongki dan kawan-kawan arsitek, saya tidak profesi arsitek Pak, tapi dalam banyak hal ketika kita berkunjung ke tempat lain, misalnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak terlalu mewah Pak. Kalau kita pergi ke Tokyo juga nggak terlalu bagus gedung-gedung lamanya Pak, tapi dia menjadi sebuah peradaban, menjadi aset orang berdatangan dan seterusnya. Kita pergi misalnya ke beberapa negara juga tidak terlalu bagus, tapi mereka betul-betul Pak Uston, mereka jaga jalannya bagus, seolah ada peradaban lah yang mereka tampilkan. Nah itu yang kami mau di Bangka Belitung Pak. Kalau bangunan, kalau penataan kota, kata Pak Gubernur tadi, tidak kita sentuh dengan hal-hal yang bersifat baik, dengan sumbangsi para arsitektur, ini jadi kering Pak. Jadi kalau misalnya tanaman dia tandus, nggak bersemi gitu, nggak hijau Pak. Kita bayangkan misalnya kita pergi ke, dulu saya pernah merencanakan misalnya kawasan pecinan Pak Hongki di Sumaliat. Ini kan tidak hanya kita membuat sebuah tata bangunan yang bernuansa pecinan, tapi juga ada filosofi yang ada, juga pemberdayaan, ada juga kearifan lokal yang sebetulnya yang perlu kita ciptakan di sana. Nah seperti ini yang kita harapkan sumbangsi para arsitek, Pak Dr. Ibrahim juga mahasiswanya. Sekali lagi, sekolah itu nggak mesti harus jadi ASN, Pak. Jadi tinggalkan dulu pikiran itu. Sekolah, belajar, percayalah. Kalau kita pintar, kita unggul, kita pasti akan diterima lah di mana-mana. Jadi itu yang paling penting. Dan saya berharap IAI ini tetaplah eksis, Pak Hongki ya. Eksis, memberikan sumbangan kepada pemikiran Bangka Belitung, menjadi mitra bagi kita semua. Dan tentu saya katakan sekali lagi, tidak akan bagus Pak negeri ini kalau tidak ada sumbangan dari para arsitektur. Tidak akan rapilah sebuah kota. Kita tahu Pak, kota ini nggak akan, lahan tidak bertambah Pak, penduduk semakin bertambah, aktivitas bertambah, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau ekonomi bilang itu, maka harus, jadi kita ini seolah trade off-nya, kebutuhannya banyak, resources-nya terbatas, dan kita akan berjuang untuk itu. Nah, itulah perlu pengaturan, perlu penataan. Tadi juga Undang-Undang Arsitektur mengatur itu. Apalagi Pangkal Pinang yang kita berharap menjadi kota yang nyaman Pak Asisten ya. Saya dulu juga, ya Pak Uston, saya berseloroh dengan beliau. Kalau jadi kepala daerah, visinya membuat kota yang nyaman dan orang-orang menjadi aman begitu ya Pak. Nggak usah macam-macam visinya Pak. Jadi orang jadi nyaman saja. Ini luas loh Pak. Kita misalnya masuk Pangkal Pinang merasa nyaman itu. Jadi kalau berjalan malam hari merasa aman dan seterusnya. Investasi pun juga akan aman. Saya pikir demikian Pak. Selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan kita memberikan kontribusi baiklah. Jadi kata orang tua saya dulu, kalau misalnya tidak bisa membuat kebaikan kepada orang lain, maka jangan membuat keburukan. Minimal tidak menimbulkan kerusakan lah kepada orang lain. Itu filosofi, itu orang tua saya dulu mengajarkan. Selamat bermusyawarah, saya yakin dan teman-teman yang terpilih, percayalah profesi ini profesi yang bagus. Pak Rektor bilang keren loh Pak Uston. Bener Pak, saya nggak bohong Pak. Jadi kalau arsitektur itu keren. Saya juga berharap anak saya bisa sekolah, salah satunya bisa sekolah di arsitektur Pak itu. Meskipun ini sebagian besar cita-cita orang tuanya, bukan anaknya. Saya pikir demikian, terima kasih, selamat bermusyawarah, tidak berlama-lama karena kita pandemi. Dan tadi diminta membuka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, Musprobni, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demikian, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.